Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ivan Ahmad Alfarezi, NIM 17 19 10 30 10 99 dari kelas Ilmu Ukur Tanah A. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran horizontal. Apa sih itu pengukuran horizontal? Nah, pengukuran horizontal ini merupakan suatu metode pengukuran yang mempunyai tujuan untuk menentukan suatu koordinat atau memperoleh suatu koordinat dari suatu titik atau beberapa titik. Nah, konsep pengukuran horizontal ini dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran horizontal yang poligon terbuka dan yang satunya lagi merupakan poligon tertutup. Apa sih yang dimaksud poligon terbuka ataupun poligon tertutup ini? Nah, poligon terbuka ini sendiri merupakan poligon atau kumpulan dari beberapa titik ataupun garis yang titik awalnya dan titik akhirnya tidak merupakan satu titik yang sama. Nah, kalau poligon tertutup merupakan poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan satu titik yang sama. Nah, untuk tugas kali ini merupakan tugas UTS. Kita akan membuat bagaimana sih cara menghitung atau menentukan koordinat maupun luasan ataupun juga azimutnya. Nah, mari kita tetap di channel saya ya. Oke, kan? Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pengukuran di halaman rumah saya. Nah, alat yang pertama kali dibutuhkan yaitu yang pertama ini meteran, yang kedua buku ataupun kertas untuk mencatat sudut, panjang. Nah, yang ketiga penggaris untuk menggaris di bukunya tadi. Yang keempat busur untuk menentukan sudutnya. Yang kelima pensil ataupun pulpen bisa. Nah, untuk kompasnya sendiri saya menggunakan kompas dari HP. Nah, mari kita langsung saja mengukur halaman rumah saya. Di samping kita mengukur jaraknya, kita juga perlu mengkompas jarak tersebut dari sumbu utara untuk menentukan sudut dari suatu garis tersebut.
Nah, dari perhitungan kita kemarin didapatkan yang pertama-tama kali kita buat yaitu garis 1 2. Nah, di sini garis 1 2 dari sumbu utaranya 293. Nah, di sini kita gambar dulu sumbu utaranya. Ya, seperti gambar ini. Nah, seperti gambar ini. Ini sumbu utaranya kita buat. Nah, di keterangan bahwa di sini sumbu utaranya menunjukkan sumbu 90 derajat. Nah, jadi yang arah utara itu kalau di CAD ini menunjukkan 90 derajat. Jadi kita harus membuat garis dari sumbu utaranya tadi. Kan di sini 293. Nah, satu putaran, satu lingkaran kan sudutnya 360. Jadi yang pertama kali yaitu menghitung kurangnya 360 kurangi 293 yaitu 67 derajat. Jadi kita membuat garis dari ke kiri sebesar 67 derajat dari sumbu utara. Nah, seperti berikut ini. Nah, ini sudah menunjukkan sumbu azimutnya dari 1 2 garis 1 2 yaitu 67 derajat dari arah utara. Nah, ini sudah saya buat yang lengkapnya seperti ini. Nah, lanjut kita akan mulai menghitung azimut dari masing-masing titiknya, dari masing-masing garisnya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Nah, pertama itu perhitungan azimutnya. Rumus perhitungan azimut sendiri yaitu alfa n atau alfa n plus 1 sama dengan alfa n min bn plus 180 derajat. Nah, untuk jika alfa n plus 1 lebih dari 360 derajat, maka hasil alfa n plus 1 nya nanti dikurang sama 360 derajat. Nah, jika nanti nilainya minus, berarti kan alfa n plus 1 nya kurang dari 0. Nah, nanti di sini alfa n plus 1 nya nanti ditambah 360 derajat. Nah, di sini alfa 1 2 atau alfa yang pertama itu sudah diketahui 293 derajat. Nah, ini didapat dari perhitungan yang tadi, yang pas menggambar tadi. Nah, sebenarnya itu didapat dari yang perhitungan awalnya, perhitungan pas ngukur-ngukurnya tadi. Nah, ini nanti dimasukkan ke alfa 23 nya. Nah, minus beta 2 ini merupakan sudut antara garis, nah, yaitu garis 1 2 dan 2 3 itu sebesar 85 derajat plus 180. Nah, ini tadi mengenai rumus yang ini. Di sini kan alfa 23 nya itu hasilnya 388. Nah, dia itu lebih dari 360, jadinya dia dikurang 360 jadi 28 derajat. Lanjut ke perhitungan berikutnya. Nah, perhitungan berikutnya sama. Beta 3 nya ini merupakan sudut antara garis 23 dan 34. Ya, dari gambar tadi yang sudah dijelaskan tadi, didapatkan hasilnya alfa 34 minus 67 derajat. Nah, di sini kalau misalnya minus berarti kan kurang dari 0 alfanya, azimutnya tadi. Nah, jadinya azimutnya tadi ditambah 360 jadinya 293 derajat. Lanjut ke azimut yang selanjutnya, azimut 45. Nah, azimut 45 ini
sama, ternyata hasilnya lebih dari 360. Maka dari itu dikurangi 360 derajat, hasilnya 24 derajat. Keseluruhan ini merupakan azimut dari garis yang telah terbentuk dari pengukuran kemarin. Nah, kontrolnya kenapa di sini kok harus ada pengontrol? Nah, soalnya kalau misalnya itu poligon tertutup, dia perhitungan pada titik awal yaitu titik alfa 12 pada kompas. Ya ini. Nah, di sini. Nah, ini harus sama dengan alfa 12 dari perhitungan. Yang ini, yang bawah. Nah, yang bawah. Jadi kontrolnya alfa 12 kompas atau awal yang pertama tadi dikurangi alfa 12 perhitungan, jadinya nah ini 0. Jadi azimutnya 0. Nah, merupakan poligon tertutup. Nah, ini merupakan selanjutnya selisih absis dan ordinat. Nah, rumusnya absis sendiri delta X, selisih absis sendiri delta X sama dengan D kalikan sin alfa, sedangkan ordinatnya delta Y sama dengan D cos alfa. Nah, ini sin alfanya dapat dari mana? Alfanya itu didapat dari perhitungan yang ini, perhitungan ini. Nah, selanjutnya dihitung selisihnya, didapat yang delta X2 nya 440 kalikan sin 28 206,5674. Nah, sedangkan delta Y nya 440 kalikan cos 28 388,4969. Ini semua dihitung satu-satu sesuai koordinatnya, kemudian ini nanti ditambah, semuanya ditambah jadi dalam bentuk KX ini. KX ini merupakan penjumlahan dari hasil delta X nya semua ini, kemudian delta Y nya juga ini delta Y nya dapat 358,9077. Ini didapat dari penjumlahan delta Y nya ini. Nah, delta KX sama delta KY ini dibuat untuk menentukan koordinat sebenarnya dari suatu gambar tersebut. Ya, kemudian selanjutnya setelah ditemukan ini tadi sigma delta K delta X. Nah, yang ini sigma delta Y. Nah, terus kita rekap yang tadi didapat delta X sama delta Y nya, terus KX nya itu dihitung dari D per sigma D kalikan sigma delta X. KY nya juga sama, D per sigma D kalikan sigma delta Y. Nah, sigma D nya sendiri itu 4181 meter. Ya, terus dari sini dari ini tadi kan ditemukan dimisalkan kalau X1 sama Y1 nya di koordinat 100,100. Nah, selanjutnya ini dapat dari perhitungan tadi sama. Nah, yang KX nya ini dapat dari sini. D nya tadi jaraknya yang dari gambar ini. Gambar yang tadi sudah dibuat di CAD 440 ini per ini sigma D kalikan sigma delta X nya yang ini, sigma delta X nya yang ini, kemudian sama KY nya juga begitu pakai rumus yang ini. Nah, adjoin delta X sama adjoin delta Y ini didapat dari delta X dikurangi sama KX nya.
begitu juga yang adjoint delta Y minus KY nya dapat ini. Jadi ini merupakan koordinat aslinya dari gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk luasannya sendiri kita bisa hitung pakai manual, pakai yang persegi. Ini di sini, tarik garis ini. Nah, jadikan 2 persegi panjang. Nah, setelah dijadikan 2, nah ini dapat 2 bagian, luas yang pertama sama luas yang kedua. Nah, luas pertama sendiri bisa dihitung dengan yang ini 112 ini 112 dikalikan panjangnya yang ini 440, didapat nilai 49280 cm persegi. Yang luas keduanya dihitung 915 dikurangi 112 dikalikan dengan panjangnya yaitu 1264, didapatkan hasil 1014992 cm persegi. Sedangkan luas totalnya yaitu jumlah antar ini dengan ini jadinya 1064272 cm persegi. Jadi luas bangunan, luas halaman yang saya hitung itu luasnya 1.064.272 cm persegi. Itu tadi video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.